Serdos tahun 2021 yang akan dipaparkan oleh Prof. Iman Hanafi dan dimoderatori oleh Bapak Haji Anis Fuad Salam. Silakan kepada Bapak Haji Anis Fuad Salam untuk memoderatori materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap semuanya sehat ya Pak. Walaupun pikirannya sudah mau lebaran ya, insya Allah kita akan bahagia Pak. Kalau seandainya nanti Pak Prof. Ivan yang akan bisa memberikan gambaran keseluruhan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Pak Profesor Dr. Ivan Hanafi, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, nanti beliau ini yang akan memandu keseluruhan yang program sekarang ini katanya Serdos Smart ya Pak Prof. Ivan ya. Yang kayak gimana sih nanti Smart Serdos itu? Jadi ada yang dipangkas. Awalnya memang kita ada 5 tahapan, ada 5 program yang dilalui, tapi sekarang dipangkas jadi 3 kalau nggak salah, 3 tahapan. Nah, nanti bagaimana sih isi masing-masing satu tahapan-tahapan itu nanti lebih gamblang, lebih jelas. Nanti Pak Prof. Ivan bisa menjelaskan lebih lanjut secara dan detail. Dan saya berharap Bapak Ibu, ini memang materi ini sengaja di luar konteks dari rundown acara yang sudah saya kemukakan di Bapak Ibu semuanya. Karena ini mengingat buat kami penting. Karena bagaimana nanti Bapak dan Ibu akan mengisi yang sesungguhnya, proses yang seperti apa gitu kan. Dan endingnya mudah-mudahan Bapak Ibu tahun ini lulus di Serdos di 2021. Endingnya adalah seperti itu kami berharap. Makanya trik dan tip ya ibarat kita nanti kisi-kisi kumaha carana gitu ya Pak Ivan, nanti gimana caranya, tolong kasih kemudahan ke teman-teman kami ini yang hadir, bisa untuk gampang ngisinya, gampang hasilnya, dan gampang lulusnya, kira-kira gitu Pak ending ini Pak. Teman-teman yang diharapkan adalah seperti itu. Baik Bapak, untuk tidak berlama-lama saya akan coba menayangkan siapa sih Pak Prof. Ivan ini yang sesungguhnya. Kita ngelihat kurikulum vitae beliau, karena kalau saya tayangkan keseluruhan ini kayaknya penuh ya. Jadi saya nggak akan lama supaya materi yang dibawakan oleh Pak Dr. Prof. Ivan ini jauh lebih padat gitu kan. Nah, beliau ini S1-nya dulu IKIP ya, dulu IKIP Jakarta, jurusnya teknik. Tapi beliau ini nggak puas ya dengan teknik di pendidikan, tapi dia sekolah lagi di teknik beneran gitu ya, teknik elektro. Makanya detailnya ada insinyur, ada SPD dan MPD ya. Jadi emang kayaknya hobi dia di teknik dan memang tidak puas gitu ngutak-ngatik alat elektronik. Nah ini S2-nya dia di Jakarta, di Yogyakarta, di IKIP Jogja, di pendidikan teknologi dan kejuruan, dan S3-nya di Malaysia, Universitas Putra Malaysia, ngambilnya juga teknik ya. Nah, saat ini jabatan beliau adalah Wakil Ketua EDVG FI, dan juga struktural beliau ini sekarang ada di Cambridge Dikti. Jadi memang sengaja saya mengundang beliau ini karena yang punya hajat Serdos ini adalah beliau. Dan pakarnya untuk Serdos ini ya Pak Prof. Ivan, jadi udah ngelotok nih. Jadi dari A sampai Z ini benar-benar paham banget ya. Nah, baik, untuk tidak berlama-lama, kami mohon dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, tolong teman-teman disimak. Dan terakhir, kami akan membuka pertanyaan ya. Sepertiga perjalanan Pak Prof, boleh Bapak Ibu chat ke kami, nanti kami hanya akan bisa memanggil orang-orang yang sudah terlebih dahulu, atau nanti akan saya sortir kalau seandainya pertanyaan sama pun akan saya sort dulu. Jadi ada pertama mungkin hanya 6 orang dulu, laki 3 dan perempuan 3. Mudah-mudahan ini bisa memberikan satu wawasan penyegaran buat kita semua.
Untuk itu kepada Pak Prof. Ivan kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anies atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita dapat berkesempatan bertatap maya dalam kegiatan pekerti. Ya. Ini adalah hari terakhir dan tadi Pak Anies sudah menyampaikan ini adalah materi yang di luar konteks pekerti, tetapi mungkin juga barangkali penting untuk Ibu dan Bapak sekalian dalam upaya untuk bisa memahami apa yang sedang berlangsung, terutama pada sertifikasi dosen ini. Yang berikutnya, izinkan saya bersapa kepada pimpinan APERTI dan juga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak membosankan karena saya sudah beberapa kali juga ikut kegiatan di Untirta, walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini ya, pernah juga saya hadir di kampus Untirta. Ibu dan Bapak sekalian, tentu yang saya banggakan para dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di Banten. Tadi Pak Anies juga menyampaikan ada juga dari beberapa wilayah lain di wilayah tengah dan juga di wilayah timur barangkali begitu. Izinkan saya menyampaikan materi ini sebagai pengantar diskusi. Ini atas inisiatif dari pengurus APERTI berkirim surat ke Dikti, kemudian Dikti memberi tugas kepada saya untuk bisa mewakili Dikti dalam hal ini sebagai tim sertifikasi dosen. Ibu dan Bapak sekalian, saya akan coba mengantarkan beberapa hal yang terkait dengan sertifikasi dosen di 2021 ini. Nanti kita akan lakukan tanya jawab seandainya memang ada hal yang memang belum jelas atau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Saya akan jawab apa yang dapat saya sampaikan, saya jawab. Apabila tidak, nanti tentu kita akan akan berdiskusi lagi ya. Saya akan menampung pertanyaan Ibu dan Bapak sekalian karena ini adalah merupakan sebuah tim di Dikti. Baik, ini ada 122 peserta dengan saya, berarti memang cukup ramai, Bapak. Walaupun keadaannya di hari terakhir, ya di hari ke-6 luar biasa ini Ibu dan Bapak sekalian. Juga di ujung kegiatan ini. Nah, izinkan saya share materi yang untuk kegiatan kali ini. Oh ya, saya perlihatkan dulu. Apakah suara saya dan tampilannya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah Prof. Sudah, Prof. Suara saya cukup jelas didengar, Bapak? Cukup jelas. Sudah. Baik, terima kasih. Saya mulai di slide pertama ini. Sertos kita sebut di 2021 ini sebagai Sertos smart, simple, modern, more innovative, ya, accountable, responsive, dan transparent.
Ini artinya bahwa kita berharap bahwa Serdos kali ini juga bisa lebih memudahkan proses dan menyederhanakan, paling tidak bukan memudahkan tapi menyederhanakan, karena kita terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di atasnya sebagai payung kegiatan atau sebagai payung dari pelaksanaan sertifikasi dosen kali ini. Ini adalah tim kami, ya, ada Pak Dirjen juga di dalamnya, ada Pak Direktur, lalu kemudian saya dan beberapa teman, ya, dari UI, dari Udinus, dari UNES, dari Airlangga, dari UGM, juga dari Unila, TNDT sendiri. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, saya akan mulai dari syarat dosen untuk mendapatkan sertifikat atau diberikan sertifikat pendidik. Ini awalnya dari peraturan pemerintah 37/2009, ya, yang sampai hari ini belum ada perubahan, jadi masih kita akan gunakan. Dikatakan di sana dosen dapat diberikan sertifikat, ya, apabila telah memenuhi syarat 3 ini. Yang pertama adalah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi artinya tempat di mana Ibu dan Bapak itu bekerja saat ini itu setidak-tidaknya 2 tahun. Kemudian telah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli dan lulus sertifikasi. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Artinya persyaratan ini sebagai persyaratan awal dan kemudian mengikuti sertifikasi dosen. Saya membaca judul dari kegiatan ini, tips dan trik untuk lulus dan lolos, luar biasa ini, ya. Artinya apakah memang ada apa tidak tips dan triknya, nanti kita lihat di akhir, ya, di akhir kegiatan ini. Ya, di awal ini saya akan menyampaikan sesuatu yang barangkali bagi sebagian Ibu dan Bapak sesuatu yang baru, tapi bagi yang lain barangkali ini adalah pengulangan-pengulangan, ya. Ada sertifikasi pendidik untuk guru dan juga ada sertifikasi pendidik untuk dosen. Kita singkat Sertos. Nah, apa itu? Kita lihat bahwa kembali kepada payung hukumnya di PP 37 2009 disebutkan di sana bahwa dosen mengumpulkan portofolio, ya, yang berisi kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi. Jadi artinya ada persyaratan di sana, ya, sebagai dosen itu ada kualifikasi akademik, lalu kemudian ada juga unjuk kerja tridharma perguruan tinggi. Lalu kemudian persepsi dari atasan, ya, ada sejawat, mahasiswa dan juga diri sendiri terkait dengan apa? Terkait dengan kompetensi yang 4 tuntutan dari Undang-Undang Guru dan Dosen, ya, 4 kompetensi. Yang ketiga, adanya pernyataan diri tentang kontribusi dosen, ya, yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan perguruan tinggi. Nah, untuk itu kemudian di dalam Sertos ini diterjemahkan menjadi penilaian yang dilakukan oleh internal dan penilaian yang dilakukan oleh eksternal. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kita mengenal ada internal dan eksternal. Internal itu terkait dengan perguruan tinggi di masing-masing tempat, sementara eksternal itu adalah perguruan tinggi penilai sertifikasi dosen, ya, kita sebutnya PTPS. Nah, dari 2 tempat ini nanti akan dibagi. Untuk internal ada penilaian empirical dan penilaian persepsional. Jadi nanti di PTU istilahnya perguruan tinggi pengusul itu akan dilihat
berkaitan dengan jabatan fungsional, ijazah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada penilaian persepsional yang dilakukan oleh tim penilai dari masing-masing institusi. Jadi pertama di institusi dulu. Ini penilaian dalam Sertos. Selanjutnya apabila ini sudah selesai, maka akan ada penilaian oleh eksternal yang istilah baru kita itu sekarang adalah PDD UKT PT. Pernyataan deskripsi diri, pernyataan diri, kemudian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, disingkat PDD UKTP, UKTPT. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini perlu saya sampaikan. Perjalanan Sertos sejak 2008 sampai dengan sekarang, ya 2021, banyak perubahan dan dinamika yang terjadi dalam proses sertifikasi dosen. Seperti kita ketahui, Ibu dan Bapak, barangkali Ibu dan Bapak ada pada saat itu belum menjadi dosen, ya. Ini sejak 2008 karena undang-undangnya itu 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, itu memerintahkan adanya sertifikasi dosen. Ya, dari 2008, 2009, 2010 ada perubahan-perubahan, kemudian di 2011 ini paling dasar perubahannya. Ini adalah sistem proses sertifikasi yang dilakukan secara online, full online di 2011. Jadi kalau dihitung dari 2011 sampai sekarang sistem online ini, maka proses ini sudah berjalan 11 tahun. Ya, alhamdulillah. Ya, ini akan terus berjalan. Kemudian di 2013 ini ada substitusi TKDA dan TKBI, tes kemampuan dasar akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris. Ya. Dan di 2017 ada perubahan, penambahan alur menjadi D5. Jadi dalam proses itu ada D1, D2, D3, D4, D5. Nah, itu yang tadi Pak Anies mengatakan ada 5 proses, sekarang kemudian menjadi 3 proses. Pada 2019 kita mulai dengan aplikasi Sister. Jadi Sister merupakan basis, ya, sistem informasi sumber daya terintegrasi. Itu kita pastinya sudah kenal di masing-masing perguruan tinggi karena basis data semua yang terkait dengan Serdos itu akan diambil dari sistem, ya. Nah, sekarang di 2021, Ibu dan Bapak sekalian, ini ada perubahan yang juga ya karena dinamika, ya. Nah, momen PJJ, ya, pendidikan jarak jauh dengan daring dan kemudian juga dengan tatap maya, dengan sinkronus dan asinkronus dan seterusnya, maka perubahan itu juga dilakukan di 2021 ini. Nah, tetapi prosesnya cukup 3 dari tahap 1, T1, T2 dan T3. Mari kita lihat ini tahapannya. T1 atau tahap pertama itu adalah yang kita sebut dengan awal portofolio dosen. Nah, disinilah penetapan ada calon DIS namanya, ya, sebagai DIS. Kalau sebelumnya kita punya istilah bakal calon dulu, lalu kemudian calon, kemudian baru DIS. Kalau sekarang dari mulai calon langsung ke DIS. Jadi ada penetapan di sini. Yang kedua, tahap 2 adalah penilaian persepsional. Jadi penyusunan dokumen pernyataan diri dosen, ya. Lalu kemudian ada penilaian persepsional dan makanya budi pekerti luhur. Saya terang ngajak mereka mah. Pak Agus Deni Bencana, tolong di-mute Pak Agus. Ya, kalau T2 ini kemudian dinyatakan lulus, maka barulah data DIS itu dibawa ke PTPS,
ini pada proses T3. Jadi ada penilaian oleh asesor dan di situ juga ada penentuan kelulusan dan insya Allah kalau memang lulus itu akan penerbitan sertifikat. Jadi inilah yang dimaksud dengan 3 tahapan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat tahapan 1 dan 2 ini mengacu kepada semua data-data ya yang ada di sistem gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya tahap 1 ya dan tahap 2 ini nanti akan kita terutama di tahap 1 ya itu data-data tersebut semuanya nanti akan di catch up, akan diambil dari dokumen-dokumen yang ada di sistem. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian agar terus mengupdate data-data yang ada yang baru khususnya ke database PDDikti melalui sistem tentu saja. Apa saja itu diantaranya adalah riwayat hidup. Pastinya ada perbaikan perubahan, penambahan dan seterusnya di sini. Lalu kemudian dokumen ijazah, segera kalau sudah selesai kuliah mengupdate dokumennya dengan proses updating yang reguler yang biasa dilakukan ya. Lalu kemudian jika teman-teman yang dari PTS ya, itu tentu akan mempunyai in-passing ya, kesetaraan kepangkatan itu juga segera harus diproses. Nah, yang kelima ini adalah laporan kinerja dosen. Ini melalui beban kerja dosen yang dilakukan setiap semester. Ya. Namun memang kita akui bahwa BKD sekarang ini kan baru kita mulai proses seluruh kegiatan dosen, maka untuk BKD nanti ini bisa diinputkan ke sistem ya untuk nanti diambil oleh dosen. Lalu kemudian ada hasil tes kemampuan dasar akademik ya. Ini juga nanti yang terbaik yang diinputkan. Lalu kemudian ada TKBI ya, hasil tes juga yang diinputkan nanti. Demikian juga ada sertifikat pekerti dan AA. Ya, sementara masih sertifikat pekerti dan AA atau AA ya, walaupun ada rencana untuk mengupdate ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan dinamika yang ada saat ini. Nah, yang tahap 2 adalah mulai menuliskan atau menyatakan, menunjukkan, menggambarkan terkait dengan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi ya. Nah, selanjutnya tentu nanti ada penilaian persepsional yang nantinya akan dilakukan oleh penilai persepsional yang ada di dalam di dalam perguruan tinggi masing-masing. Berikut Bapak Ibu sekalian, ini adalah inti-inti dari apa uraian 1 sampai dengan 8 ya. Saya akan uraikan di sini. Daftar riwayat hidup. Nah, karena belum jadi DES ya, disebut calon DES itu DRH-nya itu akan atau CV-nya itu akan diambil dari sisters yang untuk diambil oleh Serdos ya. Kemudian ada catatan bahwa tadi sudah saya sampaikan agar setiap calon itu wajib memperbaharui data ya yang ada di sistem, termasuk lewat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang. Selanjutnya ini juga masuk ya, artinya saya kira ini juga perbaikan dokumen-dokumen ini perlu dilakukan. SK ya, penetapan jabatan fungsional ini juga tentunya nanti akan diambil dari sistem. Ibu dan Bapak sekalian, berikut
ini laporan kinerja dosen yang sudah ada launchingnya kemarin bahwa BKD itu akan diberlakukan untuk seluruh perguruan tinggi. Pada saat ini nanti laporan BKD itu kalau LKD maksudnya, LKD itu bisa diinputkan ya karena dalam proses penataan. Jadi nanti dokumen ini bisa diinputkan dan nanti akan diberikan slot untuk bisa diinputkan di dalam sistem. Nah, dokumen-dokumen ini ya termasuk tes kemampuan dasar akademik dan TKBI ya itu wajib diunggah ya oleh calon DIS untuk nanti diambil datanya karena ini merupakan persyaratan yang harus diperoleh ya, yang harus dipenuhi ya calon DIS. Nah demikian juga dengan dokumen sertifikat pekerti AA ya. Untuk sementara kita masih menggunakan istilah sertifikat pekerti atau AA ya sebelum nanti mungkin ada perubahan-perubahan yang ada. Nah ini barangkali yang baru ya pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi nanti berisi pernyataan terkait dengan kontribusi dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kontribusi dalam pendidikan pengajaran, kontribusi dalam penelitian dan publikasi, juga dalam pengabdian kepada masyarakat ya. Dokumen PDD-UKT-PT disusun dalam bentuk audio video visual ya, audio visual yang dilengkapi dengan bukti unggah ke situs berbagi video yang dapat ditelusuri secara online. Nah ini perubahan yang nampaknya perlu dicermati oleh para calon DIS ya, bahwa nanti bentuknya adalah bentuk audio visual ya. Jadi mungkin nanti akan ada kombinasi antara deskripsi seperti yang dilakukan pada tahun lalu ya terhadap dokumen-dokumen ketiga Dharma ini, tetapi intinya adalah adanya audio visual terkait dengan Dharma-Dharma yang ada di dalam Tridharma. Nah, kemudian ini nanti akan ada penilaian oleh istilahnya internal ya. Di internal itu nanti ada penilaian dari penilai persepsional ya. Ada 10 orang termasuk para DIS sendiri ya, secara online. Penilaian terhadap apa? Penilaian terhadap unjuk kerja Tridharma tadi ya, baik itu yang sifatnya audiovisual maupun yang sifatnya deskriptif. Siapa penyelenggara Serdos? Yang pertama adalah Ditjen Dikti, lalu kemudian ada PTPS yang akan menilai eksternal, lalu ada PTU yang akan menilai internal dan mengusulkan dosen-dosen, lalu juga ada LL Dikti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggara Serdos ini. Barangkali ada yang belum tahu PTPS itu siapa. Itu PTPS yang ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria yang sudah ada di dalam permennya ya. Kita punya Permen Serdos nomor 51 tahun 2017. Kemudian kewenangan untuk menyelenggarakan Serdos itu juga akan dievaluasi ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini untuk bisa ditetapkan kembali dalam periode-periode berikutnya. Siapa itu PTU? PTU adalah perguruan tinggi pengusul di Kemdikbud ataupun di kementerian lain. Kita punya lebih dari 10 kementerian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan itu masuk dalam kegiatan sertifikasi dosen, kecuali Kementerian Agama ya. Ini nantinya
sebagai penyelenggara, dan di dalamnya ada yang disebut dengan PSD, Panitia Sertifikasi Dosen. Nah, kewajiban PTU ini nanti sosialisasi ya, termasuk sekarang ini juga bagian dari sosialisasi, karena saya kira sebagian ada yang sudah memahami, juga ada yang belum memahami. Berikut persyaratan peserta ya, persyaratan peserta. Tadi sudah disampaikan ada 8 persyaratan Ibu dan Bapak sekalian. Dari mulai pertama NIDN ya, bagi mereka yang NIDN ya. Ada juga ada dokdiknis ya, barangkali ini di kesehatan ya, dan atau dosen paruh waktu ya, yang tentu ini akan diatur secara tersendiri. Jadi intinya ini nanti akan fokus kepada dosen-dosen ber-NIDN. Kemudian jabatan fungsional tadi sudah disampaikan Ibu dan Bapak. Ini ada asisten ahli ya, jadi sekurang-kurangnya sudah mendapatkan asisten ahli. Kemudian berikutnya adalah pangkat golongan yang yang asing kalau yang non ASN, dan selanjutnya 2 tahun berturut-turut ya, dan ini ada hitungannya sekarang sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos. Jadi 2 tahun kalau tahun hari ini atau tahun ini 2021, maka 2019 ya, 2020 2021 ya. Jadi 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Memenuhi beban kerja dosen, lalu memenuhi nilai ambang batas passing grade dari TKDA, dan kemudian juga passing grade dari TKBI, serta adanya pekerti AA ya. Nah, tadi saya katakan ini akan dikembangkan. Urutan, karena Serdos ini juga punya keterbatasan kuota. Biasanya setiap tahun itu ada 10.000 dosen atau DIS yang diharapkan, yang disiapkan, maksud saya, yang disiapkan untuk diproses ya, walaupun hampir dari pelaksanaan Serdos yang dilakukan oleh kementerian itu hampir tiap tahun itu tidak memenuhi kuota, kurang artinya ya dari kuota yang ditetapkan karena berbagai hal ya, berbagai kendala. Nah, kemudian ini urutannya dari jabatan akademik yang tertinggi, pendidikan terakhir tertinggi, kemudian ada nilai akademik ya, TKDA, TKBI, pangkat golongan, dan masa kerja. Ini urutan prioritas ya. Tetapi tadi yang saya katakan bahwa pemenuhan ini tidak hampir di setiap tahun itu tidak terpenuhi kuota yang disiapkan karena berbagai hal. Berikut ya Ibu Bapak, bentar saya. Nah, sekarang kita masuk pada penilaian. Nah, ini barangkali yang bagaimana Bapak dan Ibu para dosen memahami prosesnya ya, sehingga tadi bisa mengikuti dengan baik, sehingga proses ini akan dilalui sewajarnya, apa adanya, tidak ada rekayasa, dan itulah inti dari tips dan trik dari untuk lolos dan lulus sertifikasi dosen. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat bahwa untuk proses pertama ini ada calon DIS yang diharuskan memenuhi ke-8
persyaratan ini, ya. Selanjutnya, kalau ini sudah memenuhi, maka akan ditetapkan menjadi DES. Kalau setelah menjadi DES, ya, ini ada proses menyusun PDD UKT PT, lalu kemudian menilai persepsional di internal PTU, ya, internal perguruan tinggi masing-masing, dan begitu lulus penilaian persepsional juga selesai menyusun dokumen PDD UKT PT, kemudian diajukan ke proses berikutnya, yaitu penilaian akhir oleh penilai eksternal atau PTPS. Ya, PTPS di sini nanti akan ada asesor. Asesor itu akan ada 2 orang asesor yang bidang ilmunya sama dengan DIS yang dinilai. Nah, jadi artinya di mana mereka di perguruan tinggi yang ditunjuk oleh menteri tadi. Jadi ada terakhir itu kita ada 25 kalau tidak salah itu perguruan tinggi yang bertindak sebagai PTPS, dan di setiap PTPS itu akan ada sejumlah asesor sesuai dengan bidang ilmunya. Nah, jadi di situ nanti akan menilai, lalu kemudian di situ pun ada nilai akhir, ya, sehingga proses penetapan kelulusan ada di bagian akhir ini. Ibu dan Bapak sekalian, kita coba lihat dari mulai penetapan, ya, penetapan sebagai DIS ini supaya tidak berulang, ya. Saya kira tadi dokumen portofolio 1 sampai 8 ini sudah bisa dipenuhi, ya, gitu ya. Semuanya sudah selesai per Januari itu 2 tahun, ya, punya NIDN, lalu asisten ahli. Berikutnya adalah pemenuhan LKD, ya, pemenuhan kalau ini nanti laporan itu belum ada, bisa dibuat per semester di akhir semester, dan itu ditandatangani kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian melampaui nilai ambang batas untuk TKDA, ya, untuk TKBI, ya. Di sini ada ketentuan juga kalau mengikuti TOEP misalnya, yang internal yang di dalam negeri, nanti penyelenggara TOEP itu akan melakukan penyetaraan atau penyesuaian penilaiannya dengan penilaian TOEFL maupun penilaian IELTS, ya, bergantung nanti. Jadi Kementerian dalam hal ini Dikti juga sedang memberikan surat kepada penyelenggara TOEP untuk segera melakukan penyesuaian, penyetaraan, sehingga nanti akan bisa disetarakan dengan nilai yang ada dengan TOEFL dan juga dengan atau dengan IELTS. Kemudian di sini setelah data-data itu ada, ya, dokumen-dokumen ini pada sister itu harus benar adanya. Apabila dari data-data itu ada terindikasi tidak sebenarnya, atau ada indikasi misalnya mohon maaf, misalnya data-data yang dikemukakan itu adalah data yang salah misalnya, ini nanti DIS karena ini penetapan ini akan kita lakukan atau akan dilakukan menjadi DIS, maka tidak ditetapkan atau disebut dengan penilaian failed, ya, atau F, sehingga nanti tidak diproses selanjutnya untuk ditetapkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan, ya, maka tentu saja sesuai dengan kuota tadi yang saya sampaikan, ya, maka yang bersangkutan diminta untuk melengkapi dokumen PDD UKT PT, ya, dan juga di dalam PTU nanti akan dilakukan penilaian. Nah, ini diatur oleh PSD PTU, Panitia Sertifikasi Dosen
perguruan tinggi pengusul. Jadi Ibu dan Bapak di setiap PTU itu akan ada PSD namanya, PSD PTU. Nah, ini barangkali sebagai catatan untuk penilaian akhir dari portofolio dosen itu ada 3. Satu terkait dengan penilaian kualifikasi, ya, jabatan fungsional, ijazah gitu. Kemudian ada penilaian persepsional, dan yang terakhir adalah penilaian oleh asesor. Jadi hanya ada 3 penilaian dalam hal ini. Ini yang pertama, penilaian kualifikasi akademik. Ya, ini ada tabelnya. Jadi skor yang digunakan di Serdos ini skala 1 sampai 7. Jadi semua itu berpatokan pada skala ini. Jadi misalnya Bapak dan Ibu atau Saudara A itu asisten ahli, lalu punya ijazah S2, maka nilai kualifikasi akademiknya itu 4. Tapi apabila jabatan fungsional sudah lektor, lalu sudah juga S3 atau doktor, maka NKAJF-nya itu dapat 6. Nah, ini tabel-tabel yang yang dibuat disesuaikan dengan jabatan fungsional. Yang kedua, penilaian persepsional. Ini oleh siapa? Oleh mahasiswa, ada 5 mahasiswa, ada 3 teman sejawat, ada atasan. Dalam hal ini kalau atasan itu biasanya kaprodinya atau koordinator program studinya untuk memudahkan begitu ya. Juga bisa atasan pada level fakultas misalnya, tapi ini nanti yang menentukan adalah PSD PTU-nya. Kemudian ada kedua adalah penilaian terhadap unjuk kerja dosen ya, oleh ke-10 penilai termasuk diri sendiri. Mahasiswa itu tentu saja mahasiswa yang pernah diajar oleh Ibu dan Bapak. Jadi memastikan bahwa mahasiswa tidak salah memilih siapa dosen yang akan dinilai. Gitu. Yang berikut adalah nilai penilai dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi, maksudnya rekan-rekan tentu saja ya. Jadi kalau sesama dosen akuntansi, tentu dosen akuntansi yang akan menilai. Jadi ini ada 10 orang yang akan menilai di tingkat internal PTU. Nah, di sini barangkali yang perlu pertama proses penilaian itu dilakukan online. Yang kedua, PSD itu bertanggung jawab penuh terhadap PSD PTU maksud saya. Karena nanti akan ada PSD PTPS juga ya. Kalau perguruan tinggi itu juga sebagai PTU juga sebagai PTS, maka PSD-nya biasanya sama ya, sebagai PTPS juga. Ini nanti akan memilih menugaskan siapa-siapa saja ya. Ini akan ada surat tugas penilaian nantinya. Untuk mahasiswa, untuk dosen sejawat, untuk atasan dan untuk diri sendiri nanti instrumennya berbeda-beda. Jadi ada instrumen yang khusus untuk mahasiswa, untuk sejawat, atasan dan juga untuk diri sendiri. Kalau ada dosen yang tugas belajar, ya sekarang dibolehkan, udah berapa tahun ini dibolehkan. Tapi bagaimana penilaian dari mahasiswa? Penilaian dari mahasiswa itu tidak diberikan ke mahasiswa, tapi sistem akan menetapkan nilai atau skor 4.0 untuk dosen yang sedang tugas belajar. Jadi boleh ikut proses ini, walaupun mungkin yang bersangkutan ada di luar negeri misalnya, ini boleh ikut di dalam proses kalau memang eligible ya, memenuhi persyaratan yang tadi di depan. Nah,
Ini tata cara penilaiannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan ada butir-butir penilaian oleh masing-masing penilai, dan setiap butir itu akan punya nilai dari mulai 1 sampai 7 rentangnya dengan bentuk semantik diferensial, ekstrem kiri dengan ekstrem kanan. Jadi nanti akan ada misalnya dari mulai tidak menyiapkan sampai menyiapkan secara lengkap. Nah, misalnya perangkat pembelajaran itu nanti akan dinilai rentangnya di antara 1 sampai 7 itu yang mana gitu ya, yang dinilai oleh para penilai. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti akan dirata-rata. Jadi kalau mahasiswa ada 5, ya hasil mahasiswa dibagi 5, sejawat dibagi 3. Kemudian dari hasil tersebut nanti totalnya akan ada penilaian dari penilaian persepsional, itu dibagi 4 komponen ya kan. Ada mahasiswa, ada sejawat, ada atasan, dan ada diri sendiri. Nah, ini disebutnya nilai persepsional diri, DIS ya, atau nilai persepsional DIS, NPD disingkatnya. Nah, ketentuan lulus dari persepsional ini, DIS lulus untuk rata-rata masing-masing komponen. Di situ ada kompetensi pedagogik sampai kompetensi kepribadian, itu di atas 4,0, sementara total rata-rata 4,5. Apabila ada hal yang tidak sesuai ya dalam proses penilaian ini, maka akan mendapatkan nilai F atau failed fraud ya, dan DS dinyatakan tidak lulus, tidak memenuhi syarat. Ini baru pada penilaian di internal. Nah, sekarang penyusunan dokumen. Jadi setelah prosesnya selesai ya di internal, penyusunan dokumen ini ada 3 unsur. Yang pertama adalah Dharma pertama, Dharma pendidikan pengajaran, kemudian Dharma penelitian dan publikasi, serta Dharma pengabdian masyarakat. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam bentuk audio visual ya, dan beberapa bagian nanti bisa dalam bentuk deskripsi diri. Apa aja yang dilakukan Ibu Bapak sekalian dalam penyusunan dokumen ini? Membuat pernyataan diri dan membuktikan, menunjukkan ya dengan contoh nyata. Jadi tentu kalau dosen A itu menunjukkan pengajarannya, proses penilaiannya, interaksi dengan mahasiswa, tentu akan berbeda dengan dosen lain, ya kan? Gitu. Nah, inilah yang penting adalah bahwa objektivitas dalam proses itu yang menjadi highlightnya, yang menjadi garis bawahnya, karena di situ menunjukkan gambaran apa adanya, kejujuran dan profesionalitas dari dosen ya. Di sini nanti tentu akan dinilai oleh para asesor yang sebidang dengan Ibu dan Bapak dalam proses penilaiannya. Nah, apa saja yang perlu dibuat Bapak Ibu sekalian? Dalam unsur pendidikan dan pengajaran ini akan ada video pengantar, lalu kemudian video untuk juga menyampaikan proses pengajarannya ya. Kalau bentuk langsung, boleh dengan real classroom divideokan, atau mungkin micro teaching ya. Itu nanti akan diunggah di dalam laman yang bisa dilihat ya, yang bisa ditelusuri ya, direkam ya. Direkam ini dalam bentuk asinkronus, rekaman ya, atau blended ya, kemudian disimpan di mana, asalkan nanti diberitahu URL-nya di mana bisa ditelusuri. Begitu juga dengan publikasi, barangkali kalau publikasi nanti perlu ada deskripsinya ya. Kalau tidak dalam bentuk dokumen video, ada deskripsi
yang menyatakan bahwa karyanya, publikasinya itu seperti yang sudah dilakukan apa saja, ya, kemudian ditunjukkan. Bahkan mungkin nanti ada peer review statement, ya. Jadi artinya kalau penelitiannya bekerja sama dengan tim, misalnya nanti dari tim akan menyampaikan pernyataan bahwa betul DIS itu ikut dalam proses penelitian di bagian-bagian apanya. Jadi kalau sebagai anggota itu nanti ada ketua tim yang akan menyampaikan statement atau pernyataan diri. Demikian juga dengan pengabdian masyarakat, ya. Ini dalam bentuk yang bisa video, bisa juga nanti deskripsi, ya. Nanti secara teknis akan ada panduan khusus, ya, terkait dengan hal ini. Yang penting intinya adalah bagaimana Ibu dan Bapak menunjukkan bahwa sudah melakukan kegiatan ini dan kemudian ada bukti-bukti yang ditunjukkan, laporan kegiatan dan kemudian prosesnya, kalau perlu ada gambar dan lain sebagainya itu ditunjukkan, serta ada pernyataan dari sejawat yang bekerja sama atau yang menjadi ketua tim untuk menyampaikan kepada kepada asesor bahwa yang bersangkutan atau DIS ini sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Lalu asesor menilai. Pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ada 2 orang asesor. Jadi artinya tidak subjektif. Ya, dari 2 orang asesor ini mereka akan menilai independen, ya, sifatnya. Jadi tidak bekerja sama. Jadi masing-masing akan menilai. Jadi penilaian ini bisa saja nanti ada terjadi split, ya, split scoring misalnya. Nah, ini nanti akan dirembukan bersama. Ya. Asesor itu tidak boleh dari perguruan tinggi yang sama, ya, tentu saja. Jadi karena ini nanti akan dikirim ke PTPS yang lainnya. Asesor itu ada ketentuannya. Dikti akan melakukan penyamaan persepsi, ya. Lalu kemudian asesor akan diberi namanya NIRA, nomor induk registrasi asesor. Jadi asesor nanti punya NIRA, ya. Sama halnya dengan BKD. BKD untuk asesor BKD juga akan punya NIRA. Kemudian penilaian ini bersifat rahasia, jadi asesor masing-masing akan memberikan nilai langsung online, ya. Nanti akan digabungkan dengan asesor kedua, ya, sehingga nilainya nanti menjadi nilai rata-rata. Nah, dalam hal ini nanti asesor diharapkan untuk memeriksa paling banyak, ya, seharinya tuh 8 DIS. Biasanya jumlah kalau cukup banyak, ya, asesornya itu tentu harus berbagi waktu. Ini tata cara penilaiannya. Jadi ada ketentuan penilaian dari butir pendidikan dan pengajaran, ada 6, penelitian, publikasi ada 5, dan kemudian ada skor PKM 4. Jadi ada rubriknya. Jadi asesor itu akan menilai dengan rubriknya masing-masing. Dan total nilainya nanti nilai asesor itu dari total 15 butir penilaian nanti akan dirata-ratakan, ya. Dan ada ketentuan lulus dalam PDD UKT PT ini oleh asesor adalah di atas 4, ya. Dan untuk seluruh rata skor setiap unsur penilaian itu lebih besar dari 3. Jadi ini nanti mungkin menjadi pegangan bagi asesor dalam menilai. Nah, tadi saya katakan kalau ada split decision, maka Ketua PSD PTPS akan melakukan akan memfasilitasi untuk diskusi rembukan ada miss di mana ini, sehingga dengan begitu nanti disepakati apakah nilai tertinggi ataukah nilai yang terendah akan diambil. Ini bagian terakhir, Bapak Ibu, tentang kelulusan penilaian. Jadi artinya kalau lulus pada penilaian
dokumen PDB ini, ya, maka itu berarti setiap asesor akan memberikan nilai lulus, ya, akan memberikan nilai lulus. Tetapi, nah di sini apabila terjadi ketidaksesuaian atau kecurangan, ya, dalam penyusunan atau dalam prosesnya, ya, nanti asesor itu akan memberikan nilai F. Nilai F ini artinya nilai yang tidak lulus, ya. Ini nilai fail, ya. Ini asesor nanti juga melihat dari mulai proses sampai dengan penilaian akhir, asesor akan memberikan tertentu. Tetapi di lain itu, ya, di lain nilai itu asesor juga harus memberi komen. Mengapa asesor memberi nilai seperti itu? Ya, itu ada komen-komen nanti yang dapat dapat dicermati oleh PIS. Ini penilaian akhir, ya, penilaian akhirnya. Kelulusan itu ada ketentuan, ini sudah melalui proses simulasi. Jadi DS lulus apabila penilaian portofolio terakhir itu adalah di atas 4,2. Ini di atas 60%, artinya dari keseluruhan proses tadi, ya, dari mulai penilaian persepsional sampai dengan penilaian oleh asesor itu 4,2. Nah, kalau lulus, ya mudah-mudahan kita semua berharap bisa lulus penilaian persepsional, lulus penilaian oleh asesor, dan lulus penilaian akhir. Nah, ini yang nantinya akan memperoleh sertifikat pendidik, ya. Sertifikat pendidik ini diberikan, ya, kepada mereka yang dinyatakan lulus, ya. Kemudian ini sebagai bukti formal kepada dosen yang mengikuti sertifikasi dosen dan lulus dengan ketentuan. Ada nomor belangko sertifikat, ada nomor registrasi oleh Kemdikbud, ada nomor PTPS-nya sendiri, dan tentu ada NIDN atau NIDK. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak membuat ngantuk Ibu dan Bapak sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan sementara ke Pak Anis. Silakan Pak Anis. Masih di mute Pak Anis. Sorry. Terpesona aja Pak Prof, melihat Pak Prof ngomongnya banyak banget, jadi akhirnya saya sengaja biar konsentrasi. Bapak Ibu, luar biasa saya pikir apa yang diungkapkan oleh Pak Prof Ivan. Jadi ini jadi satu panduan buat kita, paling enggak kita udah dapat satu gambaran. Sebetulnya Pak Prof tadi itu sebetulnya udah merinci banget ya. Jadi penilaian pertama itu memang dari dikti, jadi istilahnya itu eligible ya Pak ya, istilahnya di pertama itu ada di eligible, kita masuk apa enggak gitu kan. Dan penilaian kedua itu nanti akan yang dinilai oleh internal, yang diungkapkan oleh Pak Evan, internal dari mahasiswa kita, dari teman sejawat kita, dari atas kita, dan termasuk diri kita juga nilai. Mau dibagus-bagusin terserah gitu, terserah itu penilaian kita masing-masing. Dan yang terakhir ini yang agak sedikit serius gitu ya, karena memang di sini di samping bentuk karya tulis juga ada bentuk dalam video. Ya, jadi kalau berharap sih ke Bapak Ibu, kalau memang misalkan mau menayangkan video, Bapak lihat lagi, balik lagi ke belakang. Kalau seandainya Bapak ngajar mata kuliahnya, saya misalkan ambil di manajemen gitu ya, misalkan di manajemen keuangan, silahkan Bapak tayangkan di manajemen keuangannya. Jadi jangan ngajarnya manajemen keuangan, tayangannya yang lain gitu Pak. Jadi biar ada satu proses yang linear. Ya, baik Bapak Ibu, nanti saya akan berikan langsung aja dulu kepada beberapa penanya. Ini sudah ada dari Pak Firman Setiadi dan Bu Maria Dewi Rosari. Nanti langsung aja
komunikasi dengan Pak Prof. Ivan. Setelah itu Ibu Maria juga sama ya. Jawaban ini 1-2 orang, baru 2 orang nih yang chat saya ya, Bu Maria dengan Pak Firman. Nanti bergantian. Setelah itu nanti Pak Prof akan langsung jawab dua-duanya Pak Prof ya. Jadi biar sekalian yang lain juga bisa mendengar. Siapa tahu pertanyaan Bu Maria dengan Pak Firman ini mewakili teman-teman yang akan ditanyakan. Baik, kami persilahkan dulu kepada Pak Firman. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Pak Firman. Baik, Pak Anies, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ivan, perkenalkan nama saya Firman dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pertanyaan ini sebenarnya Prof sudah sangat jelas, cuma ada sedikit yang menggantung walaupun tadi ada catatannya, tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali terkait aturan yang 2 tahun masa kerja. Nah, untuk yang dulu itu kan terhitung dari diangkat dosen tetap pada perguruan tinggi tersebut. Nah, yang tadi itu terlihatnya adalah 2 tahun setelah jabatan fungsional. Nah, kasusnya yang seperti saya adalah kan barangkali yang Serdo Smart ini sudah tidak memakai akun sister atau bagaimana, saya kurang ngerti. Karena yang Serdo sebelumnya kan terkait dengan akun sisternya, saya sudah eligible. Cuman kalau ada aturan yang 2 tahun setelah jabatan fungsional baru bisa, mungkin saya akan berusaha untuk ke lektor dulu. Karena lagi belajar Pak, dosen baru gitu Prof. Itu aja Prof, sederhana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firman. Lanjut ke Bu Maria Dewi, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang Prof. Ivan dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Maria Dewi dari STBA JIU di Cikarang. Sebenarnya saya untuk tahun ini belum eligible buat daftar Serdos karena saya memang baru dosen baru. Jadi saya ingin bertanya untuk istilahnya untuk ancang-ancang besok sambil berjalan sambil menyiapkan begitu. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apabila seorang dosen itu dinyatakan tidak lulus, misalkan tahun ini apply lalu dinyatakan tidak lulus, lalu apakah ada ketentuan yang menyatakan harus jeda dulu sebelum boleh apply lagi untuk sertifikasi dosen ini, ataukah nanti di pendaftaran selanjutnya udah boleh langsung mendaftarkan diri lagi. Lalu yang kedua, tadi disebutkan bahwa kita akan mendapatkan komentar dari asesor apabila kita misalkan ada yang kurang di sini atau yang kurang di situ. Lalu apakah itu juga termasuk komentarnya itu akan seperti apa contohnya? Harapannya apabila besok saya mendaftar dan tidak lolos, misalkan di salah satu penilaian, saya bisa langsung tahu, oh ternyata yang kurang di sisi sini, yang sisi sini sudah baik atau sudah memenuhi seperti itu. Lalu apabila kalau masih tidak lulus itu, apakah berkas yang sama itu masih boleh dipakai? Misalkan berkas TKDA dan TKBI itu kan berlaku 2 tahun. Kalau misalkan saya pakai di tahun ini lalu tidak lolos, apakah dengan berkas yang sama boleh dipakai di pendaftaran selanjutnya? Lalu yang selanjutnya Prof, kebetulan saya dari program studi sastra Inggris, saya sendiri sudah pernah mengikuti beberapa standardized English test seperti TOEFL seperti itu. Lalu apakah bisa TKBI ini digantikan dengan sertifikat TOEFL yang sudah resmi dari ITS, ataukah harus memang TKBI begitu? Lalu mohon klarifikasinya juga, sebenarnya tadi di sesi sebelumnya itu sudah dibahas, tapi saya ingin mengkonfirmasi saja apabila untuk lebih jelasnya, untuk badan yang ditunjuk untuk tes itu yang diakui untuk Serdos ini untuk TKDA dan TKB itu ada apa saja atau memang hanya ada satu seperti itu? Itu pertanyaan dari saya, Prof. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Maria dengan Pak Firman. Dua dulu sementara ya Pak Prof ya, nanti akan ada tambahan lagi. Yang pertama nih Pak Firman sebetulnya curhat Pak, dia belum 2 tahun gitu kan. Ya. Kira kalau memang misalkan syukur-syukur bisa gitu ya, siapa tahu ada simsalabim dari Pak Ivan gitu ya.
Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, dia persiapkan sampai di lektor, Pak. Dia mau berusaha untuk di lektor. Nah, itu dari Pak Ivan. Terus dari Bu Maria ini memang dosen baru ya Pak, jadi wajar kalau memang misalkan banyak nanya Pak. Jadi kalau seandainya gagal gitu kan, Ya, barangkali ada lagi Pak Anies. Nah, nampaknya udah normal. Oh, mau sekalian aja ya Pak Prof ya. Ini nggak apa-apa. dulu Pak, biar siapa tahu pertanyaannya akan ditanyakan oleh biasanya beliau. 3 orang Pak Anies. Oh 3, oke. Silakan Bu Widya Santi. Bu Widya Santi, silakan Bu Widya Santi. Cukup poinnya ya Bu. Ya, selamat siang Prof. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Widya Santi dari Universitas Surakarta. Sebelumnya saya ada 4 pertanyaan, tapi pertanyaan pertama sudah disampaikan oleh Pak Firman. Terus yang kedua ini saya mau menanyakan poin 9 dari presentasinya Prof tadi yang menyatakan harus mengunggah video atas bukti pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Apakah itu harus ada buktinya setiap semester atau setiap tahun, Prof? Lalu jika pengabdian sudah saya lakukan pada tahun 2019 dan tahun 2020, tapi tidak saya rekam, tidak buat video. Lalu menurut Prof, apakah saya harus membuat video PKM lagi yang terbaru atau membuat video dengan bukti seadanya dari PKM yang sudah saya laksanakan? Terus pertanyaan yang nomor 3, jika saya memiliki pengalaman menjadi ketua editor jurnal OJS Fakultas dan ketua panitia OJS Universitas, apakah bisa menggantikan bukti PKM tersebut tanpa harus membuat video? Jadi hanya dibuktikan dengan SK-nya saja, Prof. Dan keempat, pembukaan serdos itu apakah setahun sekali atau 2 kali ya, Prof? Karena tahun kemarin saya ikut di akhir tahun sekitar bulan November atau Oktober atau November, saya lupa. Namun saya gagal karena dengar-dengar serdos yang bulan itu diprioritaskan untuk dosen yang sudah berusia tetapi belum mengurus serdos. Apakah benar informasinya seperti itu, Prof? Mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir Bu Widya itu dosen yang apa? Yang sudah berusia, maksudnya sudah maksudnya sudah senior tapi belum mengurus serdos seperti itu. Iya. Senior ya. Nah Pak Prof, langsung aja Pak Prof ya. Dari Bu Widya. Terima kasih. Tambah lagi 3 orang lagi ya. Silakan. Terima kasih banyak. Ini Pak Firman, Ibu Maria, dan Bu Widya Suti. Luar biasa, dosen-dosen muda semangatnya luar biasa nih. Pertama Pak Firman, memang ini 2 tahun berturut-turut dan memiliki jabatan fungsional AA. Ya tentu ada INIDN, kemudian ada AA, lalu kemudian ada 2 tahun ya tentunya sejak diangkat jadi dosen. Jadi kalau persyaratan ini sudah memenuhi, maka itu disebut dengan eligible pertama ya. Artinya sudah bisa kemudian memenuhi tadi persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, jadi Pak Firman itu sekarang itu sudah AA belum? Sudah, Pak. Sudah 2 tahun belum? Nah, itu baru bulan Juli. Baru bulan Juli, ya, tapi eligible. Itu, barangkali itu yang perlu nanti dipenuhi berturut-turut berdasarkan TMD ya, terhitung mulai tanggal diterima sebagai dosen. Ya, jadi kalau tidak ya ini kan antrian saja Pak Firman ya, bersabar saja, barangkali berikutnya nanti bisa memenuhi. Ya, Prof, terima kasih kedua, Prof. Ibu Mohon Maria. doanya aja. Ya, sip. Oke, Pak. Ya, saya juga rumah saya dekat Sukabumi juga Pak Firman.
Oh ya, di mana, Prof? Nanti tinggal komunikasi Pak Firman. Oh iya. Saya suka lewat Universitas Muhammadiyah itu karena depan rumah saya. Oh iya, Prof. Baik, Nanti saya boleh minta kontaknya, Prof. Ayah, Pak. Silaturahmi nanti, Prof. Nanti kita silaturahmi. Boleh, lanjut. tapi prosesnya tetap berjalan sesuai aturan ya Pak Firman. Kemudian Prof, langsung yang yang kedua, Pak. kedua, Ibu Maria, apakah kalau tidak lulus tahun ini, tahun depan bisa ikut lagi? Jawabannya bisa Bu Maria, bisa. Tetapi kalau tidak ada catatan dari proses penilaian, jadi ada catatan failed misalnya ya, maaf misalnya terindikasi adanya misalnya dalam deskripsi nantinya menulis itu ada kemiripan. Tapi kalau video rasanya nggak ada kemiripan ya misalnya. Kalau misalnya video itu tidak dibuat dengan sebenarnya misalnya, ya itu juga nantinya akan dinilai. Nah, jadi kalau ada ketidaklulusan itu karena ada sesuatu yang dalam tanda petik ya mohon maaf kecurangan, maka itu akan ada sanksi tidak bisa ikut tahun berikutnya, tapi ada penundaan. Nah, nanti di dalam buku pedoman lengkapnya itu akan ada dikeluarkan oleh Dikti ya, nanti itu akan bisa, itu bagian dari PO ya, petunjuk operasional untuk sertifikasi dosen. Jadi ada ketentuannya. Kalau misalnya ketidaklulusan itu karena memang belum memenuhi penilaian tapi normal, itu berarti boleh ikut Serdos tahun berikutnya. Jadi catatannya kalau normal tidak ada masalah itu bisa ikut tahun berikutnya. Kemudian komentar asesor ya. Nah, komentar asesor itu diharapkan untuk bisa betul tadi, untuk bisa memberitahu kepada DYS ada kekurangan apa dalam proses sertifikasi dosen. Nah, itu nanti bisa diperoleh dari TTU, dari PSD PTU. Ibu Maria tadi itu di mana Bu ya? Saya lupa mencatat. Di STBA GIU Pak, di Cikarang. Ya, jadi nanti di STBA di DKI atau di Banten atau di Cikarang Pak. Nah, Cikarang. Nah, berarti di wilayah 4 ya, di wilayah LL2 4. Nah, itu nanti bisa meminta catatan itu hasil dari proses penilaian. Jadi untuk dipelajari apa saja yang diperlukan untuk dipersiapkan berikutnya. Apakah dokumen tahun ini bisa dipakai untuk tahun berikutnya? Boleh, selama itu tidak ada updating ya, artinya tidak ada pakai ini saja deskripsinya kah atau videonya kah, boleh-boleh saja. Tapi kan tentu maunya yang terbaik ya, mestinya nanti ada updating lagi gitu. Tapi prinsipnya boleh ya, karena tentu itu kan milik sendiri, jadi milik dari masing-masing dosen. Kemudian TKBI dari TOEFL betul. Yang diharapkan justru memang TOEFL-nya Bu Maria. Jadi apakah itu dari IBT kah, ataukah itu dari model yang tapi asli dari TOEFL-nya itu memang boleh. Dan pada saat hasil tes yang terbaik yang boleh yang dapat diunggah. Jadi kalau Bu punya 2, yang terbaik mana, salah satu yang itu yang diunggah nanti. Jadi boleh. Masa berlakunya bagaimana? Kalau dalam Serdos tidak ada masa berlaku. Jadi itu boleh digunakan selama itu dianggap terbaik oleh Ibu dan Bapak sekalian. Gitu, yang terbaik. Penyelenggara. Jadi penyelenggara itu kan memang ada penyelenggara tes yang dalam negeri, kemarin itu ada yang TOEFL misalnya. Nah, sekarang diharapkan ada konversi, ada penyetaraan nilai ya, dengan TOEFL kah, dengan IELTS kah, begitu nanti akan disetarakan. Jadi yang akan dinilai itu setelah penyetaraannya. Penyelenggaranya boleh siapa saja, tetapi kan artinya maksud saya
kalau penyelenggara TOEIC ini kan sudah tertentu, itu ada TEFLIN ya. Kalau tidak salah TEFLIN itu Asosiasi Dosen Bahasa Inggris Seluruh Indonesia. Itu menyelenggarakan. Nah, itu nanti akan disetarakan nilainya dengan nilai apakah nilai TOEFL-nya ataukah dengan nilai TOEFL IELTS ya. Sehingga itu nanti dapat digunakan. Apalagi kalau memiliki skor atau sertifikat TOEFL asli misalnya, itu boleh. Tapi nanti ada verifikasi ya, verifikasi apakah memang ini asli atau tidak asli. Demikian ya Bu Maria. Ibu Widya Santi, terkait dengan video. Nah, tentu video kapan Ibu pernah membuatnya itu bisa diunggah, bukan tiap semester, hanya sekali pada saat kita mau menyampaikan atau sudah diminta dan sudah dinyatakan ditetapkan sebagai DYS dan diminta membuat PDD UKT-PT tadi. Nah, jadi itu boleh digunakan satu saja, tapi ada pengantarnya, kemudian ada substansi materi yang disampaikannya. Ya, ini boleh satu kali saja, jadi tidak tiap semester karena nanti yang menilai kerepotan terlalu banyak. Bukti SK OJS, betul. Jadi untuk yang misalnya pengabdian masyarakat itu nanti ada bukti-bukti yang disampaikan ya, apakah mana baiknya, apakah berbentuk video ataukah berbentuk naratif ya, tetapi nanti ada bukti fisik yang bisa ditelusuri oleh asesor bahwa Ibu pernah menjadi apakah tim editornya atau kemudian pengurus OJS berapa lama dan seterusnya. Tetapi juga nanti akan ada permintaan untuk pernyataan dari misalnya apakah dekan gitu bahwa Ibu pernah betul sebagai pengurus ataukah nanti dari ketua tim atau ketua disebut di sana, ketua tim editor atau apa. Nah, jadi itu nanti coba dicermati, itu akan ada uraian di dalam petunjuk operasional. Serdos kapan dibuka? Kalau dalam tahun-tahun sebelumnya itu biasanya Serdos dibuka setiap tahun dan bergelombang. Ada gelombang 1, ada gelombang 2 begitu. Nah, tahun ini ini belum dibuka. Diharapkan nanti setelah semua settle, semua siap, maka itu bisa dibuka pada bulan saya belum berani mengatakan apakah di pertengahan tahun ini, tapi yang jelas tahun ini pun pastinya ada dibuka Serdos untuk Kemdikbud, juga kementerian di luar Kemdikbud. Jadi setiap tahun itu ada. Berapa gelombang? Nah, bergantung. Tahun lalu misalnya, tahun lalu kita merencanakan membuka 3 gelombang. Tetapi di gelombang kedua, kuotanya sudah hampir terpakai semua, sehingga tidak diselenggarakan di gelombang ketiga. Jadi ini juga terkait dengan kuota yang ada. Yang kelima, isu dosen senior diutamakan itu tidak benar. Jadi tidak ada dosen senior. Bagaimana mau melihat dosen senior? Yang ada tadi urutannya. Jadi ada jabatan akademik, lalu kemudian ada pendidikan terakhir, ya, ada masa kerja dan seterusnya. Jadi eligibilitas itu ada dalam urutan dan itu terbuka. Bahwa dosen junior itu pun juga bisa punya kesempatan yang sama, gitu ya. Jadi patokannya itu tadi. Barangkali yang dimaksud itu adalah jabatan fungsionalnya yang tertinggi, iya, ya. Lalu kemudian ada di situ ada pendidikan yang tertinggi, iya, gitu ya. Bisa jadi Ibu doktor duluan misalnya kan dibandingkan dengan yang senior misalnya, atau S3 lebih dulu ya, yang senior. Itu bisa nanti menjadi urutan eligibilitas dari dosen
dosen yang akan disertifikasi. Saya kira itu Pak Anies yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Prof. Ini 3 penanya ini sudah mewakili sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Saya akan buka lagi 3 penanya lagi ya Pak Prof. 3 penanya karena tadi saya janji 6 orang. Kalau tadi wanita 2, laki-laki 1, sekarang saya balik, yang laki-lakinya 2, yang perempuannya 1. Jadi dapat. Saya panggil aja, ada Pak Teguh Yuwono, ada Ibu Nelly Hartika, dan Pak Bambang Sugiharto. Silakan, kami persilakan Pak Teguh Yuwono dulu yang diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Pak Prof. Silakan Pak Teguh. Oh, ya udah Pak Teguh nggak ini. Pak Bambang Sugiharto, silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugiharto dari Stikes Abdi Nusantara. Tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah dijelaskan sama Prof, memang sudah ada. Cuman tinggal 1 pertanyaan dari saya. Apakah untuk persyaratan untuk mendapatkan Serdos itu pendidikannya harus linear? Karena memang latar belakang saya kan teknik ya. Di S2-nya itu di bidang marketing gitu. Terima kasih Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Nelly Hartika, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain bertanya ini saya agak sedikit curhat gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Silakan Bu. Bu Nelly, silakan Bu. Videonya di off dulu juga nggak apa-apa. Oke, Pak, saya ganti dengan Pak Bob Marison, Pak. Silakan Pak Bob. Iya, suara saya terdengar Pak. Siang. Dengar. Ya. Ya, selamat siang Prof. Ivan. Perkenalkan saya Bob Morrison. Saya dari Universitas Bangka Belitung, Prof. Agak keras sedikit Pak. Pak Bob, suaranya kecil. Oh, kecil. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana sekarang? Mendingan dah. Oh iya, baik. Baik, Prof. Ivan, saya setidaknya ada beberapa pertanyaan sebenarnya Prof. Yang pertama terkait dengan tahap 1 tadi, yang portofolio itu saya pernah mengajukan di sister saya itu perubahan data, Prof. Karena memang saya itu statusnya pindah gitu ya, pindah kerja gitu loh, Prof. Nah, memang di statusnya di sister saya itu sudah disetujui oleh waktu itu perubahan data saya disetujui oleh Kemenristek Dikti, Prof. Tetapi setelah status disetujui itu tampilan sister saya itu masih sama gitu loh. Jadi seperti tidak otomatis terupdate gitu. Padahal sudah di-ACC oleh Kemenristek Dikti waktu itu di tahun 2019. Pertanyaannya, apakah saya akhirnya harus mengajukan lagi perubahan data tersebut dengan sekarang nomenklaturnya Kemendikbud gitu, dengan sekarang di bawah Kemendikbud. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah in-passing, Prof. Memang untuk mengajukan Serdos itu kan perlu ada in-passing. Nah, kebetulan sekarang saya sudah memiliki surat penyetaraan jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh rektor. Penyetaraan jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh rektor. Apakah itu yang dimaksud dengan unggahan in-passing di sister, Prof? Karena sebelum saya pindah itu memang status saya itu putus di tengah jalan ketika mengurus in-passing, Prof. Gitu di institusi lama gitu, seperti itu. Kemudian ya istilahnya surat atau SK penyetaraan jabatan fungsional itu keluar dari rektor. Apakah itu yang dimaksud
nanti dengan bagian in passing di sister. Saya harus mengupload itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Prof, ini masalah sertifikat TOEB gitu ya, TOEB yang dikeluarkan oleh PLTI Prof. Itu nanti proses penyetaraannya itu apakah kita harus menghubungi PLTI-nya atau kita hanya mengupload sertifikatnya di sister, kemudian nanti penyetaraannya itu akhirnya terjadi mekanismenya antara memang panitia dengan PLTI itu sendiri gitu. Karena kan memang yang saya miliki yang dianggap bagus itu tes TOEB yang saya ikuti gitu loh Prof di PLTI gitu, dan itu memang kalau dari slide tadi kan tidak menyinggung apa besaran TOEB PLTI gitu ya. Itu yang ketiga gitu loh, Prof. Kemudian yang terakhir Prof, untuk masalah nanti ketika sudah ditetapkan sebagai DYS, proses pengunggahan video dan sebagai video itu baik itu di pengajaran, baik itu di pengabdian, baik itu di penelitian, apakah memang kita harus memperlihatkan contoh misalnya di bagian pengajaran ini SK BKD kami atau SK pengajaran kami itu seperti itu. Kemudian kalau di penelitian kami menguraikan pengantarnya ini proposal yang sudah kami lolos pendanaan, kemudian sekarang kami sedang mengambil data, kemudian terakhirnya ini loh publikasi kami, atau hanya memang sebatas misalnya boleh hanya sampai di pengambilan data gitu, seperti itu untuk penelitian. Sedangkan kalau untuk pengabdian apakah memang harus ditunjukkan proposal, kemudian surat tugas dari LPPM, kemudian nanti hari H pelaksanaan PKM dan laporannya harus ditunjukkan semua gitu di video itu. Kadang saya bingung apakah video itu hanya sebatas menampilkan kita di lapangan atau memang akhirnya itu menceritakan suatu proses rangkaian dari awal, dari misalnya proposal sampai mengurus surat tugas, sampai akhirnya terjun ke lapangan, sampai akhirnya ke laporan gitu. Dan itu dalam jangka waktu 10 sampai 15 menit gitu loh Prof. Nah, kira-kira seperti itu Prof. Mohon maaf gitu kalau misalnya pertanyaan saya cukup banyak karena perampingan dari yang tadinya 5 tahap menjadi ketiga tahap ya cukup ini juga Prof. Istilahnya cukup menantang gitu yang sekarang. Terima kasih Prof Ivan, terima kasih Pak Anies. Salam dari terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bob. Untuk pengganti Bu Nelly Hartika, silakan Bu Rita Nurunisa. Bu Rita, saya udah hadir nih. Ya, silakan. Boleh Prof. Bu Nelly ya. Oke, ya oke. Maaf ya Bu Rita, nanti saya kembali. Nggak apa-apa Kak. Maaf ya Bu, silakan Bu Nelly. Ya. Ya, tadi jaringan Pak, maaf. Gak apa-apa. Ibu masih naik di pohon kelapa ya Bu ya, mesti jaringannya lancar terus ya. Padahal ini luar biasa, ini udah lama ingin ditanyakan gitu ya Pak. Silakan Bu Nelly. Baik, ya, terima kasih. Tadi ya saya sangat bersyukur sekali lagi bisa menanyakan langsung ini kepada Bapak gitu yang narasumber dari Dikti. Yang pertama itu adalah sedikit curhat untuk skor ya Pak ya. Untuk TKBI, TKDA itu kan memang kalau yang dulu itu kan memang akumulasi ya NGB artinya 6 sampai 7 gitu Pak ya. Tidak ditentukan skor 530 untuk TKDA ataupun TOEFL-nya 477 seperti itu ya. Jujur saja kalau mau pengalaman teman-teman juga ya, termasuk saya itu untuk mendapatkan skor di TKBI ya itu luar biasa. Tidak, karena mungkin kalau saya kebetulan sudah masuk ke dosen usia juga yang tahun 70-an gitu ya kelahirannya begitu. Sementara kami bukan dari jurusan bahasa Inggris, itu yang pertama gitu kan. Tetapi dengan syarat-syarat yang lain kami tidak ada masalah gitu, tidak ada kendala gitu kan. Akan tetapi kan itu TKDA dan TOEFL itu adalah gerbang awal untuk masuk ke situ. Jadi kita tuh sudah mental duluan gitu ya. Hanya satu syarat tersebut ya. Itu yang pertama.
Terus yang kedua ada titipan juga ini untuk masa berlaku TKDA TUPL tersebut gitu. Kan kalau kemarin dikatakan 2 tahun begitu ya. Tapi ada juga informasi bahwa tidak dilihat, diabaikan saja begitu masa berlakunya gitu. Mohon pencerahannya gitu. Apakah dosen profesional itu hanya sebatas dinilai oleh TKDA dan TOEB begitu Pak ya? Ini curhatan sepertinya insya Allah banyak yang saya wakili gitu Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Nelly, Pak Prof. Saya rangkum ya Pak Prof. Jadi Pak Bambang Sugiharto itu cuma simpel, linear dan tidak linear. Boleh apa enggak kira-kira gitu. Terus yang agak panjang ini Pak Bob, turunan kayak Bapak Pak, jadi 3 tahap tapi ABCD-nya banyak nih sama kayak Pak Bob ya. Pertanyaannya dari mulai perubahan data, in-passing sama video dan PLTI. Dan terakhir baru saja Bu Rita sebetulnya hanya luapan hatinya Pak, kalau misalkan boleh TKDA itu jangan 2 tahun, kalau bisa seumur hidup ya Bu ya. Jadi nggak pusing lagi ngurusin gitu ya Bu. Nanti Pak Prof Ivan deh yang akan menyampaikan seperti apa nantinya. Silakan Pak Prof dijawab. Baik, terima kasih Pak Anies. Yang pertama Pak Bambang, Bu Nelly, Pak Bob, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaannya. Pak Bambang, terkait dengan linearitas, di Serdos itu tidak mempersyaratkan itu. Yang penting adalah Pak Bambang itu pada saat ini sekarang mengampu mata kuliah apa, lalu kemudian Pak Bambang itu sekarang mau berkarir di bidang apa. Jadi artinya ini memang kita menyadari betul apa yang istilahnya zigzag ya Pak Bambang ya. Artinya ada bidang ilmu yang zigzag. Terakhir memang ada tidak linear isunya tetapi relevan, yang relevan begitu. Artinya yang nantinya Pak Bambang akan sampaikan akan dinilai oleh asesor yang sebidang dengan bidang ilmunya Bapak. Aduh ya Allah, paling nggak didengarlah aspirasi. Ya, jadi artinya yang Bapak ajukan itu pada saat ini mana yang istilahnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak begitu. Itu yang penting sehingga nanti pada saat Bapak menyampaikan pernyataan diri dosen dalam bentuk video, dalam bentuk juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain itu yang sesuai dengan bidang yang Bapak tekuni dan Bapak ajarkan saat ini. Nah ini yang perlu adalah seperti itu, karena nanti pada saat disampaikan pernyataan diri itu nanti akan berkaitan dengan tugas mengajar yang sedang dilakukan saat ini atau yang beberapa semester yang lalu. Jadi artinya tugas itu yang terkini dan yang Bapak akan ajukan sesuai dengan yang Bapak lakukan selama ini dalam proses pembelajaran. Baik Prof, terima kasih penjelasannya, jelas Prof. Baik, terima kasih. Yang kedua, Pak Bob, dulu ya Bu Nelly, itu terkait dengan portofolio dan updating ya Pak Bob ya. Update terkait dengan perubahan-perubahan data itu harus selalu dilakukan ya. Barangkali kalau tidak setiap bulan ya setiap semester lah begitu ya. Apalagi menjelang kalau nanti eligibilitas itu. Nah memang ada harus diakui bahwa misalnya ada proses sinkronisasi antara sister dengan Pedidikti misalnya ya. Itu yang membutuhkan waktu ya, dan itu perlu terus dicek gitu ya, perlu terus dicek sehingga data Bapak itu selalu update ya, baik di sister juga di Pedidikti. Dengan begitu maka pada saat nanti akan di catch up, akan diambil oleh Serdos, data Bapak itu data yang terakhir ya, termasuk ijazah ya, itu
kadang harus ada waktu untuk verifikasi dulu ya, untuk mengecek dulu semua dokumen-dokumen itu agar ini bisa memang firm bahwa memang diakui, di-approve, disetujui, dan itu menjadi database terakhir Pak Bob di situ. Yang kedua, in-passing. In-passing ini setahu saya, mungkin saya salah ya, tetapi mungkin bisa nanti diluruskan. In-passing itu dilakukan oleh kementerian, dalam hal ini oleh Dikti. Kalau itu di swasta tentu itu oleh L2 Dikti atau LL Dikti. Jadi in-passing itu adalah pengakuan terhadap jabatan, pangkat jabatan fungsional Bapak itu dari data yang rujukan yang dimiliki oleh perguruan tinggi negeri. Jadi dari mulai asisten ahli, lektor kepala, dan sampai guru besar, lalu kemudian pangkat golongannya apakah 3B, 3C, dan seterusnya, itu pengakuannya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh L2 Dikti. Coba nanti dicek lagi ya. Nah, jadi artinya pengakuan itu untuk bisa nanti salah satunya adalah pada saat nanti Bapak itu lulus Setdos dan akan dibayarkan tunjangannya, itu merujuk kepada jabatan fungsional kesetaraan pada saat Bapak itu melakukan in-passing gitu. Nah, jadi tentu dokumennya ini adalah dokumen resmi dari pemerintah terkait dengan in-passing tadi. Kemudian yang ketiga, TOEP, siapa penyetaranya? Betul, ini pertanyaan bagus sekali dan ini menjadi catatan kami. Tadi saya sudah sampaikan, penyelenggara TOEP itu nantinya diminta untuk bisa melakukan penyetaraan atau konversi nilai ya. Jadi bukan oleh dosen yang dinilai sertifikasi atau DIS, tetapi oleh penyelenggara. Nah, semoga nanti pada saat proses Setdos yang tahun ini itu sudah ada penyetaraan ya, skor penyetaraan yang dilakukan oleh penyelenggara ya. Penyelenggara itu dalam hal ini PLTI, bukan PLTI itu sebagai penyelenggara tesnya, tetapi sebagai penanggung jawab substansinya itu TEFLIN kalau tidak salah. Itu Asosiasi Dosen Bahasa Inggris Seluruh Indonesia. Jadi artinya melalui asosiasi yang resmi itu nanti ada penyetaraan, dan itu nanti skor TOEFL-nya berapa, lalu kemudian skor TOEFL atau IELTS-nya itu berapa, itu nanti akan diambil skor yang penyetaraan. Nah, yang keempat ini juga berlaku, pertanyaan bagus, berlaku untuk semua Bapak Ibu para dosen. Saya sebut saja dosen yang junior ini, UPDD UKTPT itu apa saja. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada unggahan video terkait dengan pengajaran, ya kan? Di samping nanti ada pengantarnya, tentang RPS yang Bapak Ibu buat, lalu kemudian substansi satu pertemuan yang diunggah misalnya ya, untuk bisa nanti dinilai oleh asesor yang sesuai bidang ilmunya. Itu ya, apa saja tadi materi-materinya tentu nanti akan ada di petunjuk operasional gitu ya. Misalnya tentang substansi materinya apa saja, penguasaan materinya terkait dengan bidang ilmu itu seperti apa, sampai bagaimana melakukan proses penilaian. Ya. Nah, lalu di mana diletakkannya? Nah, diletakkannya nanti untuk tentu video unggahan itu nanti yang bisa ditelusuri. Jadi disebutnya URL-nya apa, nanti ditelusuri oleh asesor di mana tempatnya, apakah di YouTube kah, atau di Mitub kah, atau di LMS kalau universitas sudah punya LMS ya. Tapi asal bisa ditelusuri oleh
para asesor, sehingga nanti bisa dinilai, kan harapannya dinilai. Ya. Begitu juga untuk yang penelitian publikasi, apakah bentuk video atau naratif itu nanti bisa pilih ya, mana yang lebih fleksibel, kemudian juga yang pengabdian masyarakat. Tetapi tentu nanti akan ada semacam pernyataan dari peer, teman sejawat atau ketua tim terkait kontribusi Bapak dalam kegiatan penelitian, kontribusi Bapak dalam penelitian pengabdian masyarakat, misalnya seperti itu. Jadi ini nanti ada istilah kalau kita yang di umum disebut testimoni ya, pernyataan dari orang, satu tim, satu grup terkait kontribusi kita dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama itu ya. Jadi nanti bisa diunggah di tempat-tempat yang bisa ditelusuri, bisa dilacak dan bisa diakses gitu. Pastikan itu nanti bisa diakses. Nah itu Pak Anies, saya kira jawaban saya terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Prof. Pak Prof izin kita sampai jam 3. Apakah Pak Prof mau buka satu atau dua pertanyaan lagi? Tadi sebetulnya Ibu Rita udah masuk ya Pak. Bapak mau? Silakan Pak Anies, silakan. Kalau masih ada silakan. Saya batasi 2 orang dulu Pak, karena waktunya mohon maaf pada Bapak atau Ibu yang tidak terakomodir karena memang kita dibatasi waktu. Dengan penanya-penanya teman-teman yang lain sih mudah-mudahan itu bisa mewakili ke semuanya. Baiknya ada 2 pertanyaan, 2 orang penanya lagi Pak Prof. Jadi yang pertama saya persilahkan nanti Ibu Rita Nurunisa dan yang kedua Ibu Tumina. Ya, jadi ada 2 orang penanya. Silakan Ibu Rita Nurunisa, silakan. Baik, terima kasih Pak Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ivan, terima kasih atas kesempatannya. Begini Prof, jadi terkait dengan PKM ya Pak Prof, saya juga masih kurang karena mungkin saya masih baru. Jadi pemahaman saya pengabdian kepada masyarakat itu apa yang kita lakukan pada masyarakat khususnya yang memang sesuai dengan apa yang saya ampu saat ini sebagai dosen prodi PG PAUD Prof. Kebetulan saya saat ini berada dalam suatu wadah organisasi ya Prof, dan itu programnya adalah untuk pendidikan dan pelatihan kepada guru-guru gitu Prof. Baik itu saya sebagai narasumbernya ataupun saya sebagai panitia pelaksana kegiatannya. Nah, programnya itu seringkali kami upload di YouTube, prosesnya, bagaimana kegiatan-kegiatannya. Seperti hari ini misalnya, jadi itu di-record dan di-upload di YouTube begitu kegiatannya. Apa itu juga bisa menjadi bukti, Prof? Dan apakah bisa juga diajukan sebagai untuk nanti video PKM begitu? Selain mungkin saya juga menjelaskan terkait program-program PKM yang kami lakukan, dan itu juga biasanya programnya tingkatnya nasional gitu Prof, atau seperti apa masukannya, apa harus yang ada diarahkan oleh kampus, kan biasanya ada juga pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal, apa seperti itu atau bagaimana Prof? Mohon arahannya, terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Selanjutnya Bu Tumina, silakan Bu. Terima kasih Prof Ivan. Sebagian pertanyaan yang akan saya tanyakan ternyata sudah terjawab tadi. Tinggal satu saja pertanyaan saya. Saya ingin menanyakan Prof terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dosen tahun lalu. Kebetulan saya yakin di grup ini juga banyak. Kami sudah sampai di 5 Prof kemarin itu karena keterbatasan kuota, maka kami dan kawan-kawan ini tidak bisa melanjutkan lagi. Nah kemarin kebetulan saya pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi dosen untuk Indonesia Wilayah Timur dari Prof Hartono. Beliau bilang untuk yang serdos kemarin yang sudah sampai di 5 akan diperhitungkan. Apakah itu benar? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
Prof siapa? Terima kasih. Maaf, dari Prof siapa? Baik, Pak Prof, silakan dijawab. Yang pertama, Ibu Rita ini dia hobinya ngunggah video Prof di YouTube katanya. Jadi apakah ini bisa mewakili Bu Rita ya, seri 1, seri 2 gitu ya. Jadi Ibu udah punya modal nih kayaknya. Nanti yang kedua, Bu Tumina tuh kalau kemarin tuh udah sampai D5 Pak. Terus mudah-mudahan jadi nih Pak, mudah-mudahan Pak Ivan bisa mengupayakan. Banyak Prof yang kawan-kawan di sini nih yang sudah sampai D5 akhirnya nggak melanjutkan karena kehabisan kuota. Terutama kami di daerah Kalimantan nih kuotanya sedikit sekali Prof. Kasihan benar kami nih. Terima kasih. Silakan Pak Prof dijawab. Baik, terima kasih Bu Rita. Memang nantinya Ibu bisa pilih PKM yang Ibu anggap paling baik ya, untuk bisa nanti dikirim URL-nya atau link-nya ke asesor gitu. Jadi artinya boleh yang mana yang sudah dilakukan dan itu tidak terkait dengan pendanaan apakah dari internal kah atau dari mandiri kah ya, itu yang penting yang terbaik yang Ibu bisa tunjukkan bahwa Ibu sudah melakukan ini dan kemudian ada pernyataan dari apakah ketua tim, kalau Ibu sendiri ketua tim barangkali nanti ada pernyataan dari fakultas terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu ya selama PKM itu ya. Lalu tunjukkan bukti-bukti lainnya ya, apakah itu berupa laporan ataupun mungkin kalau ada artikel yang ada di jurnal PKM misalnya, itu Ibu bisa tunjukkan ya. Nah, jadi kalau begitu ini Ibu sudah siap untuk satu dharma ini ya kan Pak Anies ya, artinya sudah siap ya. Itu bisa nanti, tapi pilih yang terbaik kalau sekian banyak, karena kan tidak semua bisa dikirim ke asesor ya. Nah, paling tidak asesor punya catatan apa yang pernah Ibu lakukan pada kegiatan P2M. Begitu saya kira jawaban saya. Terima kasih Prof. Ya, kemudian Ibu Tumina, Ibu tadi sudah mendapatkan pencerahan saya kira ya terkait dengan tahun lalu itu memang ada cukup banyak mereka yang belum bisa diproses ya. Itu tahun ini rencananya itu menjadi bagian dari pertimbangan untuk mengikuti Serdos tahun 2021 ini. Begitu Ibu ya. Tetapi tentu karena ini berubah sistem ya, tentu walaupun bagaimana persiapan ini harus juga dilakukan ya, untuk bisa mengikuti prosedur dan proses yang sedikit berbeda. Kalau dulu semuanya deskriptif ya, naratif gitu, kalau sekarang juga ada dalam bentuk video ya, dan disertai dengan bukti-bukti yang pernah dimiliki oleh Ibu ya, untuk bisa memberi bahan kepada para asesor untuk menilai kontribusi Tridharma Ibu dalam dalam proses peningkatan Tridharma di perguruan tinggi Ibu, khususnya di tempat Ibu mengajar. Saya kira itu Ibu ya. Jadi sekali lagi itu akan menjadi pertimbangan untuk bisa masuk dalam kegiatan Serdos di 2021 ini. Tapi memang harus saya akui ya, persiapan ini masih terus dilakukan, mungkin sampai dengan bulan Juni ini ya, untuk nanti diumumkan secara resmi oleh Kementerian melalui Dikti terkait dengan pelaksanaan Serdos di tahun 2021 ini. Saya kira itu jawaban saya Pak Anies. Ya,
Terima kasih Pak Ivan, dan kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang belum kami akomodir untuk langsung bertanya dengan Pak Prof. Sebetulnya ini suatu kesempatan baik banget gitu ya, tapi kami juga dibatasi dengan waktu. Tapi insya Allah Pak Prof akan membuka, mungkin nanti biar komunikasi, apakah ada alamat emailnya, saya akan share ke Bapak dan Ibu, bisa langsung. Baik, Bapak Ibu, akhirnya tibalah kita untuk menyudahi acara ini. Namun sebelumnya kami dapat mengambil satu kesimpulan. Jadi yang pertama, dari 3 tahap ini nanti akan ada satu pengumuman yang namanya tahap pertama eligible. Tahap yang kedua nanti Bapak dan Ibu persiapkan untuk penilaian secara internal. Jadi Bapak dan Ibu boleh mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa mana yang sudah diincar gitu ya, untuk bisa memberikan jawaban-jawaban. Yang kedua juga teman-teman Bapak dan Ibu yang 3 orang, dan juga ada atasan dan diri Anda. Dan berikutnya yang tahap ketiga itu berarti Bapak mudah-mudahan mulai saat ini sudah mulai mempersiapkan video-videonya seperti yang udah disiapkan Ibu Rita ya. Jadi kalau sudah diunduh silakan dimasukin semua, termasuk tadi TKD, termasuk nanti ini sertifikat yang saya kirimkan ke Bapak, silakan dimasukkan di dalam sistem Bapak dan Ibu ya. Baik, kalau begitu mari kita berikan applause yang meriah buat Pak Ivan presentasi sekarang ini. Terima kasih Pak Anies, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini tentu menjelang Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya, bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ivan, Bapak Anies, terima kasih. Ya, baik, Bapak Ibu masih belum kelar ya. Jadi setelah ini Bapak akan gabung lagi di penutup